Iya. Oke, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Mari malam ini kita dipertemukan dalam agenda yang penuh semangat dan inspirasi, yaitu Graduation Contra Camp 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfan Masandi. Dengan senang hati akan memandu acara kita selama 2 jam ke depan. Oh ya, saya akan memperkenalkan sedikit, akan mengulas sedikit tentang agenda yang telah kita laksanakan selama 1 bulan ke belakang, yaitu Kontra Camp. Ialah program pelatihan penulisan kontra narasi online yang diselenggarakan oleh Harokatuna Media sepanjang bulan Februari 2025. Program ini menjadi bentuk nyata upaya kami dalam memperkuat ketahanan sosial dan intelektual generasi muda terhadap pengaruh ideologi ekstremisme dan radikalisme. Selama 1 bulan penuh, para peserta terpilih yang merupakan mahasiswa, penulis, peneliti, dan profesional muda mendapatkan pelatihan intensif dalam 8 sesi utama. Mereka tidak hanya belajar tentang peta narasi radikal dan propaganda, tetapi juga dilatih menulis artikel populer bertema Islam kebangsaan, kontra transnasionalisme, kontra HTI, hingga kisah-kisah inspiratif ex-narapidana terorisme. Program ini diampu langsung oleh tokoh-tokoh intelektual Harokatuna seperti Kak Ahmad Khairi, Kak Khalilullah, dan Kak Mu'alifah, yang semuanya telah berpengalaman dalam bidang penulisan, keislaman, dan kontraradikalisme. Dari 33 pendaftar, terpilihlah 6 peserta aktif yang bertahan hingga akhir, yaitu Kak Khairun Niam, Kak Devi Ardianti, Kak Muhammad Maulana Iqbal, Kak Fitriatul Hasanah, Kak Layin Korin Anisha, dan Kak Doni Dwi Prastio. Kontra Camp ini bukan sekadar pelatihan, tapi adalah bentuk komitmen jangka panjang Harokatuna untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya kritis, tapi juga aktif menyuarakan narasi moderasi beragama melalui media digital. Dan malam ini kita akan bersama-sama merayakan hasil kerja keras para peserta dalam Graduation Contra Camp 2025. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta dan narasumber yang telah berkontribusi dalam perjalanan luar biasa ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sambutan pertama dari sosok yang selama ini mendampingi perkembangan Kontra Camp dengan semangat luar biasa. Kami persilahkan kepada Kak Ahmad Khairi selaku pimpinan redaksi Harokatuna Media. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati teman-teman sekalian, Mas Zulfan, Mbak Devi, ada juga Mas Doni, Mas Iqbal, Mbak Fitri. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah malam hari ini kita eh, bertemu kembali ya, bertatap muka kembali. Saya senang bisa bersama dengan teman-teman sekalian, meskipun waktunya hanya selama bulan Maret ya. Jadi pertemuan yang sangat singkat, saya bikin singkat sekali, lebih lama yang teman-teman yang internship. Tapi nggak masalah, saya juga sudah membaca beberapa tulisan teman-teman. Kecuali Mas Zulfan ya memang ambil di video editor gitu kan. Tapi saya senang sekali dengan karya teman-teman, Mas Zulfan, Mbak Devi, dan yang lain. Tulisan-tulisannya yang paling sering itu adalah Mbak Devi ya, tapi di kanal literasi, bukan di kanal kon- apa namanya kontra kontra radikal gitu. Tapi nggak masalah. Eh, Tulisan terakhir yang disetorkan itu mungkin itu ya yang masuk dalam kategori kontra narasi, gitu kan. Teman-teman, sebenarnya kontra narasi itu luas sekali ya. Jadi
tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang sifatnya ofensif atau sifatnya menyerang gitu. Bahwa kalau ada HTI bilang seperti ini kita harus lawan. Enggak selamanya seberat itu gitu. Misalkan Mas Zulfan bertolak dari eh, Kano. yang ringan sekali, misalkan ada video beredar tentang eh, pawai bela Palestina misalkan. Kemudian Mas Zulfan bikin video editing yang konten video yang ini yang apa yang sifatnya meluruskan gitu. Tidak menyerang melainkan meluruskan. Nah, itu sebenarnya eh, juga termasuk dari kategori narasi. Kenapa? Karena ya kita secara tidak langsung, baik secara halus maupun secara keras, tetap namanya mengkonter gitu, mengkonter narasi-narasi manipulatif dari kelompok-kelompok sebelah. Dan saya bersyukur sekali saya sudah baca juga tulisannya Mas Doni. Kalau Mbak Fitri kemarin itu nulis di kanal Asas Islam ya. Kemudian Mas Iqbal ada orangnya ya. Ya Mas, Nulis berapa kali Mas Iqbal? Saya belum baca soalnya sepertinya. baru sekali Mas kemarin, mohon maaf. Tentang apa kemarin judulnya? Eh, Tubuh martir dan kekuasaan. Apa? Tentang tubuh martir dan kekuasaan tentang biopolitik bom bunuh diri. Oh, iya 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 iya. Oh iya, saya lupa Mas Iqbal. Ditunggulah, masa hanya satu. Ini Mbak Devi Siap, udah nulis berapa kali, lebih dari 5 kali bahkan. Jadi, siap Mas. tapi saya mau tanya nih, Mbak Devi, insentifnya keluar semua kan ya? Belum Atau sih, belum diklaim, belum diklaim. sama Kemarin yang sekali? bulan sama sekali belum. Ada berapa artikel itu? Kalau tidak salah 4 ya kalau nggak salah. Loh, udah Belum. ditanya belum? Udah ditanya belum? Kemarin sih udah nanya sama adminnya karena waktu itu katanya view-nya minimal tuh 300, sedangkan waktu itu tuh sekitar masih 200 sekian gitu. Jadi katanya harus sesuai sama ketentuan. Tapi kalau untuk saat ini yang saya lihat sih udah lebih dari 300. Eh, Mungkin Mbak Devi lupa ya bahwa untuk yang magang atau untuk yang ada di kontrak camp itu bukan 300 melainkan 200. Jadi dijelaskan ke adminnya bahwa saya dari teman-teman yang kontrak camp gitu. Dikasih Sudah tahu, dijelaskan sih sebetulnya, cuma katanya udah, udah ikutin dijelasin. ketentuan itu aja. Udah saya screenshot juga untuk grupnya, tapi katanya ikutin ketentuan aja. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Berarti mungkin nanti aja di akhir bulan ini gitu. Oh ya udah, Kalau nanti yang saya pertama konfirmasi itu ke waktu saya orangnya. klaim yang satu, itu waktu saya kirim screenshot grupnya emang langsung dikasih ketika view-nya itu udah 200 sekian. Tapi ketika yang tiga itu kemarin masuk, itu katanya harus ngikutin, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi saya belum klaim ulang untuk insentifnya. Ya udah, nanti saya konfirmasi ulang ke orangnya, nanti saya kabari Mbak Devi gitu ya. Makasih, Kak. Iya. Nah, terus teman-teman yang lain tentu saja kami tunggu tulisan-tulisannya. Jangan berhenti sampai berhentinya ini apa namanya kontrak camp ini. Jadi oh udah selesai berarti kita nggak usah nulis, nggak seperti itu gitu. Ya tapi juga nggak maksa ya, tapi sebagai kesinambungan bahwa acara ini berhasil kalau teman-teman berkelanjutan sebagai penulis gitu. Tidak hanya di Harkatuna, banyak lebih banyak media yang boleh jadi lebih prospektif, lebih prospek tentang insentif. Misalkan Pak Devi mau kirim di apa namanya Mubadalah ID, silahkan.
Atau misalkan Mas Iqbal dan Mas Doni mau mengirim di jalandamai.org, silakan. Nah, jadi ada banyak platform ya, yang intinya caranya itu sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya selama bulan Maret itu. Oke teman-teman, terakhir saya atas nama redaksi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama teman-teman menulis atau kita berinteraksi atau bahkan saat teman-teman ada kendala di dalam teknis apapun dengan orang-orang di redaksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tetap untuk honor misalkan nanti dikomunikasikan. Nanti saya akan tanyakan ke yang bertugas gitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tetap berharap teman-teman tidak berhenti mengirim tulisannya dan saya akan tetap berharap Mbak Fitri dan teman-teman yang lain nulis di kanal-kanal yang sudah disediakan. Itu aja ya, teman-teman. Selamat. Semoga ini bukan menjadi akhir dari interaksi kita, justru semoga menjadi pembuka dari komunikasi dan silaturahmi kita ke depan. Kalau ketemu misalkan dimanapun, Mas Zulfan misalkan di Kediri misalkan, nggak apa-apa kita ketemu gitu. Kalau kalau misalkan saya sedang ke Kediri atau Mas Zulfan sedang ke Jakarta, jadi dikabari aja gitu ya. Di sini nggak ada yang dari Purwokerto ya? Saya di Paguyangan Brebes deket sih, ke Purwokerto paling 2 jam atau sejam setengah lah. Di mana? Di mana? Saya di Paguyangan Brebes. Kalau misalnya ke Purwokerto sih sekitar 1 sampai 2 jam. Oh, jauh ya. Jauh berarti itu 1 jam itu Lumayan. sekitar 25 kilo mungkin ya. Iya. Hmm. Ya udah jadi teman-teman misalkan ada yang sedang di Jakarta dan ingin main-main gitu atau ingin ngopi misalkan dikabari aja. Jadi nggak usah nggak enak gitu. Dan dimanapun teman-teman. Kalau misalkan saya sedang ke daerahnya teman-teman, ya bolehlah insya Allah untuk ketemu misalkan. Tapi saya jarang sekali sih kecuali mungkin bulan depan ini insya Allah. Insya Allah ya kalau jadi ke Purwokerto itu. Kalau jadi insya Allah. Nah itu aja teman-teman. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama redaksi. Kalau misalkan ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan apapun itu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf atas nama pribadi. Dan sekali lagi yang terakhir, saya mau ucapkan selamat untuk teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang barokah dan eh, kita ke depan dilancarkan oleh Allah. Semua jalan kita, semua karir kita, dimanapun kita berkarir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Khairi atas sambutannya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari dua peserta dengan tulisan terbaik versi Harokatuna. Karya mereka dinilai tidak hanya kuat dari sisi substansi, tapi juga memiliki pesan kontra narasi yang mendalam dan inspiratif. Untuk pemaparan yang pertama dari Kak Devi Arianti. Pada Kak Devi, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara graduation Kontracamp 2025
yang diselenggarakan oleh Harakatuna. Alhamdulillah, saya senang sekali sebagai pribadi karena bisa berkesempatan untuk ikut Kontrakem Harakatuna 2025 yang mana di dalamnya bertemu dengan orang-orang hebat dan tentunya narasumber-narasumber yang memiliki kualitas terbaik di Harakatuna. Kegiatan Kontrakem Harakatuna ini membawa saya kepada dunia yang lainnya. Artinya membuka cakrawala baru, membuka ilmu baru, membuka wawasan baru, dan tentunya membawa semangat baru bagi saya yang tadinya itu udah sedikit down untuk menulisnya, tapi ketika ada kegiatan kontrakem dan itu diseleksi dan akhirnya saya bisa masuk, alhamdulillah itu menjadi api semangat tersendiri bagi saya. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Kak Ahmad Hoiri dan para jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya untuk bisa belajar bersama. Karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Artinya kesempatan-kesempatan dan peluang ini membawa saya kepada sesuatu yang baru. Kita bisa belajar di dalamnya terkait dengan kontra narasi propaganda, bagaimana terorisme, radikalisme, kemudian bagaimana kisah-kisah inspiratif dari orang-orang terdahulu dan lain sebagainya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, banyak sekali hal-hal yang saya temui dan yang baru saya tahu. Dan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi saya. Semoga ke depannya saya juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dari para narasumber dan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih atas kesempatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sukses. Amin. Oh ya, Mbak Devi, sebelumnya kami persilahkan juga untuk memaparkan tulisan yang mendapatkan predikat terbaik dari Harokatuna. Untuk tulisannya bebas ya, Kak? Sebentar, tadi sudah disiapkan oleh Kak Cika. Sekilas Boleh. sekilas aja Mbak Mbak Devi ya. Jadi biar efisien waktunya. Jadi garis besarnya dan aspek counter yang dimaksud oleh Mbak Devi apa itu aja, gitu ya. Oke. Dari tulisan terkait dengan kritis dan analitis dalam mengakses media online ini adalah sebenarnya tulisan ini terinspirasi dari maraknya berita-berita yang hoax ya. Artinya banyak dari kita yang hanya membaca dari covernya saja atau kita hanya membaca judulnya saja gitu. Jadi tidak membaca secara keseluruhannya itu seperti apa. Jadi kadang kita itu udah terkecoh oleh judulnya terlebih dahulu tanpa kita membaca secara keseluruhannya. Sehingga kadang orang-orang yang tidak kritis, tidak analisis itu lantas memberikan informasi-informasi ke semuanya, artinya ke grup-grup, kemudian ke story WhatsApp dan media sosial yang lainnya. Sehingga sebenarnya kecanggihan teknologi seperti ini tuh seharusnya membuat kita itu lebih was-was atau membuat kita itu lebih waspada lagi. Betul nggak sih beritanya itu seperti ini? Kita harus bisa menganalisisnya terlebih dahulu gitu. Jangan sampai kita itu terkecoh dengan kata-kata yang kelihatannya manis, padahal ternyata itu sedang mempropaganda kita gitu. Dan dari pengalaman ini, jujur saja, ada salah satu teman saya itu yang komentar, katanya, Hilafah itu nggak seperti itu loh Mbak Devi. Sebenarnya Hilafah itu bagus loh konsepnya. Jadi yang beredar di masyarakat itu Hilafah itu buruk. Padahal nggak seperti itu. Makanya jujur aja ketika saya mengunggah tulisan ini, saya dapat kritikan dari teman gitu. Dan untuk menanggapinya itu sebenarnya saya agak malas untuk berdebatnya gitu. Artinya, wah ternyata tulisan seperti ini membuat mereka juga mau membaca dan mau mengkritisi. Tapi ternyata sudut pandang saya dengan dia sangat berbeda gitu. Saya bilang, saya punya dasarnya, saya belajar dari sini, tapi dia tetap artinya tetap
kuat gitu bahwa khilafah nggak seperti itu loh, khilafah itu bagus dan lain sebagainya gitu. Padahal ketika saya belajar di kontrak yang Harakatuna ini ternyata kok dia pikirannya seperti itu ya. Tapi pada akhirnya obrolan kami itu jatuh kepada katanya dia bilang yang penting kita berjalan sesuai koridor Islamnya gitu. Cuma saya berpikirnya kok dia punya pemikiran yang seperti itu ya tentang khilafah. Katanya khilafah itu bagus, khilafah itu seperti ini dan seperti itu. Makanya saya agak deg-degan juga ketika ternyata tulisan saya ini bisa diunggah di Harakatuna, mendapatkan apresiasi bagus dari Harakatuna, tapi juga mengundang pertanyaan dari salah satu teman saya gitu. Karena saya juga share informasi ini ke media sosial. Kemudian dia juga bilang, nah seperti ini Mbak Devi maksud saya. Mbak Devi kan membuat tulisan juga terkait dengan kita harus kritis dan analisis. Berarti ketika Mbak Devi membaca tentang khilafah juga harus kritis dan analitis, kata dia seperti itu. Makanya karena saya sebenarnya agak kurang suka untuk berdebat, jadi akhirnya ya uh, oke lah kita punya pandangan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah tugas saya itu memberikan informasi, ini yang saya miliki, ini yang ibaratkan berdasarkan dari hal-hal yang saya dapatkan juga dari membaca. Kurang lebihnya seperti itu terkait dengan kritis analisis ketika kita membaca tulisan dari media seperti itu. Apalagi media online ini kan gampang sekali terkecohnya gitu. Karena setiap orang yang membaca itu terkadang punya sudut pandang baru atau persepsi yang berbeda dari apa yang dituliskan oleh penulisnya. Jadi teman saya itu ngajak diskusi terkait dengan konsep khilafah ini. Kurang lebih seperti itu, Kak Ahmad Hairi dan teman-teman semuanya. Oke, pemaparan yang sangat luar biasa dari Kak Devi Ardianti. Selanjutnya Terima kasih. pemaparan berikutnya dari Kak Doni Dwi Prasetyo. Dipersilahkan untuk memaparkan tulisan terbaiknya yang terpilih oleh Harokatuna. Mohon maaf Kak Doni, suaranya belum masuk. Ini sama dengan Iya Kak, sudah masuk. pesantren, pesantren Kak Doni, mohon maaf, suaranya kecil sama putus-putus. Kalau seperti ini sudah terdengar. Ya, sudah mendingan Kak. Ya, untuk pesantren lembaga pencetakan terdakwa saja yang tadinya tujuan atau intinya adalah sebagai kader yang berperan dalam program propaganda radikalisme terorisme. Ya, tulisan ini terinspirasi dari fenomena kenyataan yang ada saat ini. Kali ini kan kita hidup di era digitalisasi. Semua hal itu menjadi serba cepat, serba bisa diakses oleh siapapun, dimanapun. Ketika orang itu punya akses internet, punya teori dan ininya punya akses untuk itu. Nah, eh, keadaan demikian ini itu ibaratnya seperti dua sisi dari koin mata uang. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya.
Kalau sisi positifnya ya bisa kita ketahui dengan adanya digitalisasi zaman ini, kita bisa tahu atau bisa mengembangkan terkait misalkan bisnis online bisa lebih luas jangkauannya, misalkan dari segi mencari informasi, mencari pengetahuan jadi lebih efisien dan efektif dalam waktunya dan masih banyak lagi. Namun di sisi lain, digitalisasi zaman ini juga membawa efek negatif. Salah satunya kalau dikaitkan dalam konteks bisa kita bicara dalam konteks agama, ya ini adanya penyebaran apa konten-konten yang bau propaganda radikalisme terorisme. Nah, ini perlu dibendung, perlu kita atasi dulu. Nah, salah satunya kalau dalam pemikiran saya adalah kita menyiapkan kader yang siap untuk melawan hal itu. Karena logikanya kan misalkan media sosial atau ininya dunia maya kok dipenuhi dengan konten-konten yang berbau propaganda radikalisme, maka kalau tidak ada yang mengimbangi, tidak ada yang mengisi kontennya, maka nanti dunia maya itu isinya gelap sekali, begitu. Dan ini uh, sangat berbahaya bagi masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia itu kan relatif rata-rata kayak eh, sekali baca langsung mudah gitu di mentang-mentang kayak gitu. Nah ini sangat berbahaya sekali. Samping itu juga menimbulkan bias keilmuan dalam beragama. Mana informasi agama yang benar sesuai ajaran syariat, mana yang tidak gitu. Nah maka dari itu kader intelektual saja ini bisa harus diatur seperti itu. Nah untuk wadah yang tepat dalam pengadilan ini kalau menurut saya pribadi itu adalah pesantren. Mengapa demikian? Karena pesantren itu secara mode pembelajarannya itu sudah holistik, sudah menyeluruh begitu. Bahkan seorang santri itu kan memang diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat, atau bisa kita katakan bahwasanya pesantren adalah miniatur kehidupan masyarakat begitu. Kenapa? Di pesantren kan kita punya teman itu banyak latar belakangnya. Ada yang berasal dari berbagai daerah dan tentunya itu membawa budaya yang berbeda-beda. Nah di situ kita diajarkan arti toleransi, arti saling menghargai sesama teman. Nah, dari sini itu bisa menumbuhkan sikap yang baik sebagai kader gitu. Salah satunya tadi toleransi. Di samping itu di dalam dunia pesantren itu kan ada tradisi basul masail, ada tradisi musyawarah halaqah. Jadi tradisi yang demikian itu ini baik untuk diterapkan untuk tujuan mengkader gitu, karena para santri akan terbiasa untuk mencari informasi yang benar itu seperti apa begitu, melalui jalan musyawarah, melalui diskusi, atau kalau bahasa yang kemarin yang biasa kita sebut dengan tabayun begitu. Jadi misalkan kita dapat informasi apa, itu tidak langsung kita tahu mentah-mentah, tapi kita cross check, kita teliti dulu, oh ini benar atau tidak. Nah, namun eh, meski pesantren dikatakan atau disebut paling efektif sebagai wadah kaderisasi karena iklim pendidikannya yang demikian ini, tapi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pesantren. Mungkin melalui waktu jurnalistik, kalau kita konteksnya nanti tujuannya untuk menunjukkan kader-kader yang aktif di dunia kepenulisan gitu, atau di dunia dakwah yang mungkin dari seperti pembuatan video dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tulisan ini. Jika bisa dipahami, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kak Doni Prastio atas karya tulisannya. Oke, teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan kesan dan pengalaman dari peserta terpilih yang akan membagikan cerita selama mengikuti Kontracamp 2025. Tadi Kak Devi Ardianti sudah ya di depan. Sekarang berikutnya akan disampaikan oleh Kak Muhammad Maulana Iqbal. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa pakai virtual background karena mungkin kurang support ya. Pertama, saya berterima kasih telah diberikan ruang untuk dapat belajar banyak di kontrak ini di Harakatuna. Jujur saya baru pertama kali ini baru tahu ternyata ada sebuah semacam pembelajaran tentang bagaimana melakukan kontra narasi, bagaimana tentang eh, mengcounter berbagai wacana ataupun pengetahuan tentang radikalisme yang berkeliaran di khususnya di media sosial sekarang. Itu banyak belajar dari sini dan banyak hal yang juga saya tentang dunia terorisme di sini. Eh, Kebetulan kan saya memang lagi fokus studi tentang terorisme ya. Terus ketemu Harakatuna jadi kayak oh ternyata terorisme itu bermain di beberapa media gitu, berkeliaran lebih luas ternyata bukan hanya awalnya saya tahunya cuma di media sosial di komentar-komentar gitu juga aja gitu. Ternyata juga bermain di website. Aku mikirnya kok pas pemaparan dikasih apa gitu kan dikasih tahu tentang websitenya kelompok-kelompok teroris itu kan wah ternyata mencampuri pikiran-pikiran anak-anak muda itu dari sini. Salah satu eh, yang mungkin saya pernah dapat pengalaman dari seorang teroris itu ngomong ke saya, sampean masuk hati-hati mas sekarang itu banyak berkeliaran tentang pikiran-pikiran radikal di terorisme di media gitu kan. Saya mikirnya di media sosial aja. Ternyata dia itu juga terpapar radikalisme dari website. Mereka belajar agama, belajar tentang agama yang awalnya mungkin nggak tahu agama sama sekali, kemudian belajar agama, artinya kenanya di website itu. Website tentang dan di kontrak yang baru tahu ternyata banyak website-website yang memang berkeliaran soal itu. Kemudian saya sangat terima kasih sekali lagi dari berbagai pemateri Mas Ahmad Khairi, terus yang lainnya juga tentang cara mengcounter buat bisa counter narasi. Jadi saya kira counter narasi itu ya sekedar memaparkan sebuah materi, ternyata nggak seperti itu kan. Bagaimana eh, nggak hanya melawan, ternyata bagaimana membuat logika terstruktur tertentu yang memang eh, seolah-olah logika yang kita serang itu hal yang irasional, hal yang nggak masuk akal dan sebagainya. Nah itu saya belajar banyak di kota. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas materi, pembelajaran, dan ilmu yang saya dapatkan di kontrak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad Maulana Iqbal. Baik teman-teman sekalian, tibalah kita pada sesi yang paling ditunggu pada acara pada malam hari ini, yaitu pengumuman dua penulis terbaik Kontracamp 2025. Pemenang akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Harokatuna. Oke, pemenang pertama adalah Kak Devi Ardianti. Dan selanjutnya ada Kak Doni Dwi Prastio. Selamat kepada para pemenang. Nanti akan dihubungi kembali untuk penerimaan hadiahnya. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk terus menulis dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih damai. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri agenda pada malam hari ini, mari kita abadikan momen ini bersama. Silahkan semua peserta untuk menyalakan kamera. Kita akan sesi foto bersama dahulu. Tunggu Mas Iqbal itu sama Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri, mohon on cam.
Nggak ada orangnya kayaknya. Oh, ternyata Mbak Fitri lagi sakit, Kak Khairi. Oh, iya. Oh, oke oke. Ya udah, ini aja. Silakan aja. Dihitung aja Mas Zulfan. Oh ya, sebentar Kak Khairi. Oke, saya hitung ya semuanya. Oke, kita kayak formal dulu. Kita hitung, saya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Sekarang kita gaya bebas gimana Kak Khairi? Ada ide gaya Mana mungkin? ini? Literasi aja lah. Gini, literasi. Oke, literasi. Oke, Salam semuanya silakan literasi. berliterasi. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Mungkin ada Oke. lagi Kak Khairi? Sudah? Nggak ada. Oh, Selamat ya teman-teman ya. Mas Devi, Mas De, Mbak Devi sama Mas Doni sama Mas Iqbal. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. oke. Alhamdulillah teman-teman rangkaian acara Graduation Contra Camp 2025 ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua selama 1 bulan ini. Tetap semangat menyebarkan kontra narasi dan jangan berhenti menulis. Sampai jumpa di program Harokatuna berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.